Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Wah, udah bakal ngejar nih cuy. Oke, langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang saat ini tiba di dekat makam kuno wilayah dari dinasti Jin. Dirinya dibantu oleh senior Ren untuk dapat mengusir monster penjaga tempat ini. Aku telah menghabisinya dalam satu serangan dan sekarang ya giliranmu, ucap dari senior Ren. Sedangkan untuk Feng Hao, dia pun sadar kalau senior Ren dia sangat kuat. Dia sangatlah kuat jika saja dia mengarahkan serangannya kepada aku. Lantas, apakah mungkin aku dapat menahannya? Dia terlalu mengerikan, pikir dari Feng Hao. Namun, di sisi lainnya, monster lainnya yang ada di tempat ini mereka semua telah lari kabur setelah mereka melihat Feng Hao datang bersama dengan Void Dragon. Namun, karena para penjaga yang ada di tempat ini telah pergi, maka dari itulah tidak ada alasan bagi Feng Hao untuk dapat bertarung lagi. Maka dari itulah Feng Hao dia memutuskan untuk langsung pergi ke tempat yang memang menjadi tujuan utamanya. Senior, tolonglah berjaga di tempat ini, sementara aku akan memasuki tempat itu, ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk para orang-orang tua yang ada di tempat ini, mereka semua hanya dapat menunggu di area terluar dari makam kuno ini. Anak itu, apakah dia benar-benar akan pergi sendiri? Karena memang untuk Feng Hao dia masuk ke dalam tempat ini seorang diri. Dan di tempat inilah Feng Hao dia tidak lagi melihat ada monster yang berjaga. Tidak seperti yang sebelumnya ketika dia pertama kali datang ke tempat ini. Dan di tempat ini pula Feng Hao dia pun menemukan sebuah peti yang penuh dengan ukiran kuno di sekitarnya. Dan untuk peti itu juga memancarkan aura yang sangat kuat di sekitarnya. Bahkan ketika Feng Hao dia telah mencoba untuk dapat menahan tekanan itu dengan menggunakan fighting spiritnya, tapi ternyata tetap hal itu tidak banyak berarti, yang membuat kini Feng Hao dia langsung berlutut di hadapan peti itu dan berujar, "Salam leluhur, saya Feng Hao datang ke tempat ini untuk mendapatkan seni bela diri Void dari teknik seni bela diri Wushu. Dan saya meminta izin kepada leluhur untuk mendapatkannya," ucap dari Feng Hao. Dan setelah Feng Hao berkata seperti itu, seketika aura yang begitu kuat yang ada di tempat ini mulai perlahan memudar, yang membuat kini Feng Hao dia pun dapat mendekati peti yang ada di depannya itu. Namun begitu Feng Hao dia mencoba untuk membuka isi peti itu, tiba-tiba saja hawa dingin merasuki tubuhnya yang membuat dalam sekejap mata Feng Hao dia langsung membeku. Dan itu juga membuat Lira yang melihatnya dia jadi panik. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri saat ini jiwanya dipindahkan ke dalam sebuah alam bawah sadar. Di mana ini? Pikir dari Feng Hao. Dan ya, di tempat ini Feng Hao dia tidak dapat menemukan apapun selain para bintang-bintang yang berkilau di langit. Dan karena tidak menemukan apapun, Feng Hao dia memutuskan untuk duduk saja, berkultivasi dan fokus untuk sejenak. Namun ketika Feng Hao dia sedang duduk, dia pun mendengar ada suara berputar-putar di atas kepalanya yang saat ini menjelaskan tentang kelahiran langit dan juga bumi serta 9 pilar penopang bumi, yaitu pilar emas, kayu, es, batu, petir dan yang lainnya. Dan sepertinya itu adalah berbagai macam elemen yang ada di dunia ini. Dan untuk dapat menembus batasan bumi dan juga menantang surga, maka seseorang itu harus memiliki tubuh suci yang dapat menyerap itu semua. Karena dari suara itu dia mengatakan tanpa adanya tubuh suci maka mustahil untuk dapat menantang surga. Dan ya, 3 hari kemudian di sisi luar area makam kuno, ternyata orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua berlutut di hadapan Void Dragon. Mereka semua masih tidak percaya dapat melihat binatang suci tepat di depan mata mereka. Namun di sela-sela orang itu sedang berlutut, tiba-tiba saja sebuah pilar cahaya menembus angkasa. Dan dari balik itu semua Feng Hao dia pun muncul duduk bersila, yang membuat orang-orang yang ada di bawah sana mereka semua menyembahnya dan menganggap kalau itu adalah sosok dewa yang muncul dari ketiadaan. Padahal jelas itu adalah Feng Hao yang saat ini sedang mendapatkan sebuah pencerahan. Namun cahaya yang sangat menyilaukan membuat senior Ren dia tidak dapat melihat dengan jelas, dan dia juga berpikir, apakah benar itu adalah seorang dewa? Padahal sejatinya itu adalah Feng Hao yang saat ini sedang mendapatkan sebuah pencerahan. Di sini Feng Hao dia pun mendapatkan sebuah informasi tentang berbagai macam tubuh spesial yang ada di dunia ini, seperti Supreme Poison Body yang dimiliki oleh anaknya.
Selain itu juga, di sini Feng Hao dia pun mendapatkan informasi tentang kekuatan penghancur langit yang dimiliki oleh kekuatan dari Qilin serta pertahanan absolut yang dimiliki oleh Xuan Lu, yang membuat Feng Hao dia pun sangat senang karena sebagian dari kekuatan itu ada bersama dengan dirinya. Dan itu semua adalah syarat untuk dapat menggunakan teknik kekuatan Void atau ya yang biasa disebut sebagai kekuatan Shu Wu. Dan karena telah mendapatkan semua harta karun yang paling berharga yang ada di tempat ini, Feng Hao dia pun akan segera pergi menuju wilayah dari ras barbarian atau ya ras monster lah. Tapi sebelum pergi, Feng Hao dia pun juga sempat menyapa Holy Master dari dinasti Jin, di mana Feng Hao dia pun memberikan sedikit hadiah untuk Holy Master yang ada di tempat ini. Holy Master, maafkan saya yang datang terlambat ke tempat ini tanpa sebuah persiapan. Jadi ya aku hanya dapat memberikan sedikit hadiah untuk Anda. Dan di dalam cincin ini terdapat 10 juta martial core dan aku ya juga memiliki sebuah permintaan kecil. Tolong lindungilah rumah batu Shuyu dan juga kota Juan. Jika terjadi sesuatu, ya kau bisa pergi mencari bantuan di kerajaan Xilan, ucap dari Feng Hao sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Dan setelahnya Feng Hao dia pun pergi bersama dengan Senior Red. Dan di dalam perjalanan itulah Feng Hao dia pun mencoba untuk mencari tahu tentang peta kekuatan yang berasal dari dataran Hongmen, di mana Senior Ren yang memang dia berasal dari dataran Hongmen, dia pun berujar kalau di wilayah itu terdapat 3 dewa utama dan juga 4 istana serta ada 8 keluarga besar dan juga 10 kerajaan yang menguasai tempat itu. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar kalau seperti itu berarti istana Xuantian seharusnya menjadi salah satu dari 4 kekuatan utama itu. Namun ketika Feng Hao dia bertanya tentang peta kekuatan siapa yang paling kuat di antara mereka semua, membuat Senior Ren dia berujar kalau itu semua tidak dapat diketahui secara pasti. Namun yang jelas dari itu semua, dari semua kekuatan yang ada di dalam dataran Hongmen, 10 kerajaan lah yang paling posisinya ada di bawah dibandingkan dengan yang lainnya. Namun tidak ada juga yang tahu tentang satu pun kekuatan asli yang mereka miliki. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia pun berpikir kalau sepertinya kekuatan yang dimiliki oleh keluarga dari gadis pirang sepertinya dia cukup kuat, yang mungkin saja dia berasal dari 8 keluarga bangsawan agung yang ada di wilayah Hongmen. Dan tidak lama setelahnya, kini Feng Hao dia pun tiba di wilayah dari ras barbarian. Dan di tempat inilah mereka pun dihentikan oleh 2 orang penjaga. Hei, berhenti! Kalian adalah ras manusia dan di dalam sana adalah wilayah dari ras barbarian. Kalian dilarang masuk. Namun di sini Feng Hao dia pun berujar kalau dirinya datang ke tempat ini atas undangan dari Senior Yanuo. Dan tolong katakanlah kepadanya kalau Feng Hao telah datang memenuhi undangannya, ucap dari Feng Hao yang membuat para penjaga mereka berujar, jadi kau adalah Feng Hao? Ya, Senior telah memberitahukan sebelumnya. Namun tiba-tiba saja salah seorang penjaga dia langsung melancarkan tinjunya kepada Feng Hao untuk mencoba mengetes kekuatan yang dimiliki oleh Feng Hao, yang membuat Feng Hao dia pun cukup terkejut dan menghindari serangan itu. Hei, apa maksudnya ini? Tidak ada. Aku cuma mendengar kalau kau memiliki kekuatan yang dahsyat dan kau juga memiliki kekuatan dari ras Qilin. Jadi aku hanya ingin melihatnya, ucap dari penjaga yang membuat Feng Hao dia tersenyum. Kau ingin melihatnya ya? Oke, baiklah. Akan aku tunjukkan kekuatan dari tangan Qilin milikku. Dan sekarang rasakanlah dan bersiaplah kau. Yang membuat orang itu dia langsung terhempas. Aura Qilin. Ini benaran asli. Apakah dia adalah berasal dari anggota Qilin? Pikir dari para penjaga. Namun mendengar ada suara keributan membuat salah seorang penjaga lainnya dia pun datang. Dan orang itu adalah pria besar yang sebelumnya bertemu dengan Feng Hao di area makam saintis Zantian. Itu ternyata Anda, Tuan Feng. Apakah kau baik-baik saja? Yup, tentu, ucap dari Feng Hao. Namun tak lama setelahnya datanglah orang-orang lainnya lagi setelah mereka mendengar suara kekacauan yang ada di tempat ini. Ada apa ini? Aku dapat merasakan aura Qilin. Namun kedatangan orang-orang itu disambut oleh para penjaga yang menyapanya sebagai patriark. Di sini Feng Hao dia pun mengatakan kalau aura itu berasal dari dirinya, namun sejatinya dia juga bukanlah dari anggota ras Qilin. Dan setelah mengetahui tujuan Feng Hao datang ke tempat ini, di sini mereka pun mengizinkan Feng Hao untuk masuk ke tempat wilayah dari ras barbarian. Dan di dalam perjalanan inilah Feng Hao dia juga bertanya kapan kompetisi dari ras barbarian akan diadakan. 10 hari lagi, ucap dari pria besar ini yang bernama Yanuo.
Namun begitu Feng Hao dia bertanya tentang formasi untuk dapat pergi ke wilayah Hongmeng, di sini sayangnya pria besar itu dia pun tidak tahu. Tapi ketika pertanyaan itu dirubah di mana kota Shen berada, ya bocah ini dia pun tahu. Dan 10 hari kemudian kompetisi itu akhirnya akan segera dimulai. Dan kini di depan gerbang kota Shen sungguh sangat ramai. Sudah sangat ramai sekali orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua yang ada di tempat ini tidak cuma ingin mengikuti turnamen itu, tapi ada juga beberapa orang yang datang hanya untuk menontonnya aja. Dan di depan gerbang itulah Feng Hao dia pun dapat melihat ada 5 patung binatang suci, mulai dari naga, phoenix, kilin, xuanwu dan juga white tiger. Ya, dari 5 binatang suci aku telah mendapatkan 3 kekuatan dari mereka, dan hanya tinggal white tiger dan juga phoenix aja yang belum aku dapatkan, pikir dari Feng Hao. Namun tak lama setelahnya pintu gerbang itu akhirnya terbuka, dan dari dalam sana terlihatlah sebuah patung besar beserta 5 orang tetua keluar dari dalam tempat itu. Dan ketika para tetua mereka muncul, semua orang yang ada di tempat ini mereka semua berlutut dan hanya menyisakan Feng Hao dan juga senioren yang masih celengak-celenguk. Dan itu juga membuat salah seorang tetua mereka berujar, "Hei, ada ras manusia." Namun di sini para tetua mereka juga tidak memperdulikannya, tidak memperdulikan kedatangan Feng Hao di tempat ini. Dan kedatangan dari para tetua mereka datang untuk membuka acara event kompetisi ini. Dan di sini pria besar dia pun menjelaskan aturan yang ada di dalam event ini, dan aturannya cukup simpel, cukup naik ke atas arena dan hantam aja siapapun yang ada di atas sana sampai tidak ada seorang pun yang berani menantang kembali. Maka dengan begitu kau berhak untuk memasuki kolam suci dari ras barbarian. Dan hal itu juga dibuktikan langsung ketika pria besar dia pun melompat ke atas arena pertandingan dan langsung bam, langsung baku hantam aja tanpa banyak cecot. Aturannya benar-benar sederhana, ucap dari Feng Hao. Sedangkan di arena sebelah, ada sosok pria besar lainnya yang saat ini bertarung dengan cukup mendominasi. Siapapun yang berani, majulah, maju dan lawan aku, ucap dari pria besar yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun kircep dan menganggap kalau pria besar yang ada di atas sana terlalu kuat. Dan hal itu juga menarik perhatian bagi Feng Hao yang membuat Feng Hao dia memutuskan untuk melompat ke atas arena. Anak kecil, dan kau berasal dari ras manusia dan kau ingin melawanku. Tapi aku tidak peduli, selama kau naik ke atas arena aku akan mengajarmu, ucap dari pria besar yang membuat Feng Hao dia tersenyum. Dan Feng Hao dia juga mengeluarkan langsung tangan kilin miliknya untuk dapat yang membuat pria besar itu dia terdorong beberapa langkah setelah dia dihajar oleh Feng Hao. Melihat hal itu membuat para penonton yang ada di tempat ini mereka pun menjadi heboh. Bagaimana tidak, mereka dapat merasakan kekuatan dari klan kilin dari anak manusia. Dan hal yang sama dirasakan juga oleh para tetua. Klan kilinku tidak memiliki orang seperti anak itu. Siapa dia? Benarkah? Tapi dari auranya, terasa benar. Dia terasa seperti aura dari klan kilinmu. Aku bahkan tidak bisa membedakan aura dari anak itu dan juga aura dari klanmu, ucap dari tetua lainnya. Ya, itu benar. Aku dapat merasakannya juga, seperti yang aku katakan sebelumnya. Tapi aku pastikan kalau aku belum pernah melihat orang itu. Namun di sini orang tua lainnya juga tidak percaya bagaimana mungkin ini dapat terjadi ketika ada seseorang yang dapat membangkitkan kekuatan kilin, tapi patriarknya tidak tahu. Mencurigakan. Apa jangan-jangan klan kilinmu menyembunyikan hal-hal seperti ini untuk membangun pasukan khusus? Ucap dari para orang tua lainnya. Namun tetua lainnya dia pun mengatakan mungkin saja anak itu adalah anak yang mendapatkan berkah dari warisan kilin di binatang suci. Dan kedatangannya ke tempat ini pasti untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat berendam dalam kolam suci. Karena sepertinya anak itu dia belum membangkitkan kekuatan asli dari kekuatan kilin yang dia miliki. Dan hal yang sama pun dipikirkan juga oleh tetua dari klan kilin. Tapi di sini tetua lainnya mereka tidak setuju jika ada ras manusia yang dapat menikmati kolam suci itu. Sedangkan di arena sendiri, Feng Hao dia pun berhasil menjatuhkan lawannya yang membuat para tetua yang berasal dari klan-klan besar mereka juga mulai melakukan sebuah diskusi tentang nasib dari Feng Hao, apakah diizinkan apakah tidak untuk dapat menikmati kolam suci itu. Karena di sini ketua dari klan Xuanwu dia tidak mau mengizinkan Feng Hao memasuki area kolam suci, walaupun dirinya masih dapat mentoleransi jika ras manusia itu mau mengikuti event pertarungannya saja. Tapi
Tapi untuk kolam suci, no. Walaupun ya dari aturan leluhur mereka mengizinkan siapapun dari ras manapun boleh menikmati kolam suci itu. Sedangkan di arena sendiri saat ini Feng Hao dia terlalu mendominasi dan dia juga bersikap sedikit arogan, dan itu juga membuat salah satu bintang yang ada di tempat ini yang berasal dari ras Qilin dia kesal dan tidak terima. Dia tidak terima ada ras manusia yang dapat bertahan di tempat ini sampai sejauh ini, dan itu juga membuat dirinya harus maju naik ke atas arena. Dan untuk Feng Hao yang melihat orang itu datang di sini, Feng Hao pun sadar kalau sepertinya lawannya kali ini bukanlah kaleng-kaleng. Dan hal yang sama pun dirasakan juga oleh pria besar ini. Dia pun berpikir kalau sepertinya orang itu lawan yang Feng Hao ke atas arena pasti ini adalah ulah dari para tetua. Nah, aku sarankan agar kau memujuk temanmu itu untuk segera turun. Jika tidak, temanmu bakalan hancur. Wah, tidak. Aku lebih mengkhawatirkan Qilin itu, ucap dari senior Ren. Sedangkan di atas arena sendiri saat ini bocah Qilin itu dia berujar, ai, bocah manusia, sepertinya kau tidak tahu diri dan kau sepertinya tidak tahu arti dari kehidupan, dan aku sarankan agar kau segera turun dan keluar dari kota Shen ini. Ini semua demi hidupmu, ujian dari bocah Qilin itu. Tapi untuk Feng Hao, ya dia mah bodoh amat. Tidak. Terima kasih, aku tidak akan kalah dan aku tidak akan pergi dari tempat ini, ucap dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat pria besar dia pun layangkan tinjunya langsung ke arah Feng Hao, yang membuat Feng Hao dia pun melakukan hal yang sama, dan itu juga berakhir dengan keduanya terdorong untuk beberapa langkah ke area belakang. Pukulan anak itu dia tidak lebih lemah dari pukulanku, ucap dari pria Qilin ini. Dan apa yang terjadi di atas arena jelas membuat tetua dari klan Qilin dia pun juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa bocah dari ras manusia dapat bertahan dari pukulan prajurit nomor 1 dari klan Qilinku, pikir dari orang tua itu. Dan untuk pria besar itu ditahan oleh Feng Hao jelas membuatnya kesal, dan itu membuat dirinya mulai serius dan mulai merubah tubuhnya bertransformasi menjadi setengah Qilin. Ya, akan aku tunjukkan kemampuan asli dari kekuatan ras Qilin. Ya, majulah kau, aku menantikannya, ucap dari Feng Hao, yang kini dirinya juga membangun kekuatan teknik tangan surgawi miliknya yang cukup mendominasi. Ternyata dapat dihancurkan dengan cukup mudah oleh pria besar itu. Namun, teknik dari serangan Feng Hao ternyata tidak sampai di sana saja. Setelah teknik tangan surgawi dihancurkan, ternyata tidak langsung sirna, tapi dapat menggumpal sebelum meletup tepat di depan pria besar itu, yang membuat pria besar itu dia langsung tersungkur. Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap dari para orang tua itu. Sedangkan untuk orang tua lainnya, dia pun tahu kalau ini adalah kekuatan dari kekuatan bintang khas milik keluarga Feng. Apa? Mendengar hal itu membuat para orang tua lainnya mereka pun menjadi syok. Mereka tidak percaya kalau ternyata anak manusia itu dia berasal dari keluarga Feng. Dan untuk Pak Tua ini ternyata dia pun tahu tentang apa yang telah terjadi di area ibu kota imperial, tentang Feng Hao yang telah berhasil menjatuhkan orang-orang dari aliansi cahaya, dan juga menebak sepertinya Feng Hao dia pun datang ke tempat ini untuk pergi menuju dunia Hong Weng untuk mencari bala bantuan. Dan jelas memiliki hubungan dengan anak yang berbakat seperti ini adalah sebuah berkah untuk masa depan. Sedangkan di arena sendiri saat ini bocah Qilin ini yang telah terjatuh di tangan Feng Hao, dirinya mencoba untuk bangkit kembali. Namun ketika dia ingin kembali berlawan dengan Feng Hao, dia pun dihentikan oleh tetua dari klan Qilin yang mengatakan, sudah cukup Qiqi, kembalilah. Tidak Patria, aku masih bisa melawannya. Tidak Qiqi, kau sudah kalah, kembalilah, ucap dari orang tua itu. Dan di sini karena Feng Hao dia telah berhasil memenangkan pertandingan itu, membuat Feng Hao dia mendapatkan hak untuk dapat masuk ke dalam area suci dari ras Beast atau ya ras Barbarian. Namun apa yang ada di balik tempat suci milik ras Barbarian akan dibahas di part selanjutnya, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.